Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang berbahagia, keterpurukan adalah bahagian yang tak terpisahkan dari perjalanan hidup kita. Setiap orang, sekaya atau sekuat apapun, pasti pernah jatuh. Namun yang membedakan satu dengan lainnya bukan pada seberapa keras mereka jatuh, tapi seberapa dalam mereka belajar dari kejatuhan itu. Dalam Islam, ujian hidup tidak pernah dimaknai sebagai hukuman. Ia adalah ruang pendidikan jiwa, tempat Allah menumbuhkan kesabaran, tawakal, dan kebijaksanaan di hati hambanya. Karena Allah berfirman, karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ayat ini tidak berbicara tentang kemudahan setelah kesulitan, tapi bersama kesulitan. Artinya setiap luka sudah membawa benih kesembuhannya sendiri. Hanya saja kita sering terlalu sibuk mengeluh hingga lupa mencari hikmah yang tersembunyi di balik peristiwa. Mari kita bangkit dengan cara satu, mengakui kelemahan awal dari kekuatan. Langkah pertama untuk bangkit adalah berhenti menolak kenyataan. Mengakui kelemahan bukanlah tanda kegagalan, tapi bentuk kejujuran spiritual. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seseorang meremehkan diri karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya." Kita tidak bisa memulihkan luka yang tidak mau kita akui. Saat kita berkata jujur pada diri sendiri, disitulah pintu pertolongan Allah terbuka. Yang kedua, kembali mengingat hal kecil yang pernah membuatmu bertahan. Kekuatan tidak selalu datang dari hal besar, kadang ia bersembunyi dalam rutinitas sederhana. Seperti secangkir teh di sore hari, doa ibu, atau lantunan ayat Al-Quran yang menenangkan. Allah mengingatkan, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Ibrahim 3:4. Menghargai hal-hal kecil adalah cara hati belajar bersyukur. Dan bersyukur adalah jembatan menuju ketenangan. Yang ketiga, mengingat bahwa kita pernah melewati masa yang lebih sulit. Seringkali yang kita butuhkan bukan kekuatan baru, melainkan ingatan bahwa kita pernah kuat. Setiap orang punya riwayat perjuangan dan Allah yang sama yang menolongmu dulu masih ada saat ini. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. At-Talaq ayat 3. Keterpurukan hanyalah pengingat bahwa sumber kekuatan bukan berasal dari diri kita, tapi dari Dia yang tidak pernah meninggalkan. 4. Mendengarkan diri sendiri di tengah bisingnya dunia. Dunia kini terlalu ramai, kita dibombardir dengan opini, perbandingan, dan pencapaian orang lain. Padahal seringkali kita hanya perlu hening untuk mendengar suara hati. Dalam keheningan itulah Allah berbicara dengan lembut, "Aku masih di sini." Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tenang bukan berarti masalah selesai, tetapi hati kembali yakin bahwa setiap takdir mengandung kebaikan. Yang kelima, menemui makna di tengah kehilangan. Setiap kehilangan adalah bentuk kasih sayang Allah yang tidak selalu kita pahami. Allah mungkin mengambil sesuatu bukan karena membencimu, tapi karena ingin mengosongkan hatimu dari yang fana agar siap diisi dengan yang lebih bermakna. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Al-Baqarah 216. Hidup yang bermakna bukan selalu bahagia, tapi yang selalu belajar dari setiap luka. Keenam, kekuatan sejati tak selalu terlihat hebat. Dalam pandangan manusia, kuat berarti menang dan berkuasa.
Tapi dalam pandangan Allah, kuat adalah ketika seorang tetap sabar dan tidak menyerah dalam kesendirian. Sungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tapi Dia melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Kekuatan sejati adalah kemampuan untuk tetap lembut ketika dunia mengeraskanmu. Yang terakhir, percayalah hidup masih menyimpan babak baru. Setiap pagi adalah bukti bahwa Allah memberi kesempatan baru. Tidak ada istilah terlambat. Bagi orang mau berbenah, selama napas masih berhembus, selalu ada jalan pulang. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Wala taqnatu min rahmatillah, min rauhillah. Surah Yusuf ayat 87. Allah tidak menilai seberapa sering engkau jatuh, tapi seberapa tulus engkau bangkit. Keterpurukan sejatinya bukan kehancuran, melainkan pendidikan. Di sanalah Allah melatih kita menjadi manusia yang lebih dalam, lebih lembut, dan lebih bergantung kepadanya. Saat dunia terasa gelap, mungkin Allah sedang memintamu berhenti, menatap luar, dan mulai melihat ke dalam. Allah bersamaku, dan itu cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.